Itulah sebabnya Nabi itu disebut kenabiannya. Seluruh Nabi di dalam Bani Israel itu harus ada minimal saksi 2 orang Nabi yang menyaksikan dia Nabi. Yesus sendiri. Pakai data Pak, pakai data. Data itu. Kamu sudah buka nggak itu ayat tadi? Dia memberikan ayat yang tadi. Jadi gini, Unirifa memberikan banyak ayat, Pak Saifuddin memberikan 1 ayat. Dapat dipahami? Ayat ayat apa yang Bapak bawa? Bapak bawa ayat apa? Pak, Tuhan suruh Hosea kawin dengan perempuan sundal. Pasti Bapak bilang gini, kan disuruh menikah. Pak, kalau menikah itu artinya anaknya harusnya bukan anak-anak sundal. Tapi di sini Tuhan perintahkan, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Artinya Tuhan menginginkan Hosea, memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak hasil persundalan. Ini yang namanya zina, Pak. Ini pakai data. Bapak bicara tentang saksi, tunjuk kepada saya bahwa ada Tuhannya Bani Israel berkata, Nabi itu harus 2 orang saksi. Yesus menjawab Bapak. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 5 nomor 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Pak, Tuhan Bapak sendiri mengatakan dia nggak butuh saksi manusia. Kok Bapak berani-beraninya membawa standar yang nggak tahu dari siapa bahwa Nabi harus ada saksi 2 orang. Bapak baca Matius 12, 38, 39 nih. Yesus sendiri juga sama seperti Nabi Muhammad. Pada waktu ini orang-orang yang minta mukjizat kayak Bapak nih, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Bapak sama kayak ahli Taurat sama Farisi, Pak. Minta supaya Yesus kasih mukjizat. Apa jawaban Yesus? Sama seperti Nabi Muhammad. Gini jawabannya nih. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawaban kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Pak, tunjuk kepada saya mana data Bapak bahwa Nabi itu harus ada saksi, ya. Dan Bapak juga jawab ini. Yesus mengatakan di sini dia tidak bermukjizat. Lalu siapa yang melihat Yesus bermukjizat? Sementara angkatan jahat tidak pernah melihat Yesus bermukjizat. Yesus tidak memberikan mukjizat kecuali tanda Yunus. Itu mukjizat Yunus. Bapak jangan ngada-ngada. Nah, Bapak fitnahan Bapak kepada Nabi saya. Dari tadi saya tidak bacakan datanya. Sementara saya menggunakan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah debat panas antara Unirifa yang dikeroyok oleh 2 pendeta senior. Salah satunya adalah pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana sudah menjadi rahasia umum. Saifuddin Ibrahim ini hari-hari selalu menghujat dan menghina Nabi Muhammad, menghujat Allah, menghujat agama Islam. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana babak belurnya Saifuddin Ibrahim dihajar Unirifa dengan memakai data atau ayat-ayat dari Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak perdebatan yang sangat panas ini. Apa yang kamu haramkan, aku halalkan. Surah Apa yang berapa kamu haramkan? Surah berapa? Kamu benar-benar nggak tahu itu? Bukan nggak tahu, Jujur. saya tahu. Saya Ya hanya ingin udah. membuktikan kepada Kameri kalau Anda ini menuduh menggunakan data bukan karena kebenaran. Ya udah, kalau kamu tahu. Saya tahu. Begini, saya mau bertanya saya begini. Enggak, tar dulu. Coba kamu Boleh saya Sebentar, bertanya? sebentar, itu. sebentar, Ya, sebentar, silakan, Kak sebentar, Mary. cooling down, cooling down. Oke, Napas Kak dulu Mary. semua. Ya, teman-teman, kalau Anda ingin Ya bertanya, pun Anda boleh bisa nggak Kak? ketik. Kak izin Kak Ganti akun seganti boleh. akun Saya boleh nggak? bertanya. Saya Boleh, lagi boleh. bentar dulu ya, brotherku. Nanti tinggal Ini panggil saya ya, sudah tinggal minta, kasih tahu ya. saya sudah minta naik ke akun Unirifa, saya turunkan yang Oh, yang ini, ini. saya naikkan itu. Oke, saya turun ini ya Kak. Oke, Thank you so bentar. much Kak Mary. Ya, I love you. ya. I love Ya, you Fofo. sama-sama. Love Saya you baru mau too, bertanya Nih. nih Rifa. Enggak, dia mau naik bentar. Gak nyimak ya. Set. Satu lagi mana Uni, bentar, mana? Uni mana, yang akun yang mana Uni? Oke, aku tulis di up di bawah ya. Up di bawah itu tulisannya Unirifa Ya. 29 Kak. Thank you so much. Oke, yo. Ya. Set. Sabar. Aduh, bentar. Dekat rumah saya ada bunyi anak-anak keliling ini mau sahur ya. Sabar. Bu Mary yang terhormat, Dalam. Bu Mary yang terhormat. Itu mana yang Kristen bilang tadi katanya Nabi bukan Adam. Adam bukan Nabi, mana buktinya? Sebentar, tadi dulu ini kita mau balik ke fokusnya Pak Saifuddin lawan Unirifa. Itu dulu ya. Kita Oke, sepakat oke. dulu untuk Pak Saifuddin sama Unirifa ya. Oke. Oke. Pak Saifuddin, posisi Anda sudah nyaman, aman, tentram? Oh, ini kayaknya akun saya yang tadi ya. Tadi saya sudah ganti akun. Kok Oh, ini 07. Masih 07.
Yang tadi ya? Tadi 07 betul. Nanti kena lagi nanti saya ini. Jadi Bapak mau ganti akun atau Nah, gimana? supaya nggak kena report Pak Saipudin, gunakan kata-kata yang baik Pak. TikTok ini sangat sensitif, nggak perlu menggunakan kata-kata kasar dan kebencian. Oh, saya memang suka menghancurkan gitu. Maafkan, saya nggak bisa halus kayak kamu. Iya, Bapak mau ganti akun atau tetap akun yang ini? Pertanyaannya itu. Oke, saya turun dulu. Saya ganti akun dulu. Oke, siap. Oke, sementara menunggu Unirifa sabar, Pak Rindi sabar. Dalam hal ini Unirifa mewakili Pak Rindi ya dari teman-teman saudara muslim ya. Sambil nunggu. Iya, kenapa Bang Ibnu? Iya, tadi saya pertanyakan apa yang dikatakan Allah, dia pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Maka saya tes tadi. Allah Apa tuh? itu gini, Allah mengatakan apa yang aku haramkan engkau halalkan, apa yang aku halalkan engkau haramkan. Coba makna dari itu aja sudah jelas. Nggak usah jauh-jauh. Saya minta datanya Pak. Saya minta data Al-Quran Saya surah tanya berapa ayat kamu, berapa. kamu tahu nggak? Bapak tahu nggak kalau kita menuduh itu, Kak Mary ini orang hukum loh Pak. Dia orang Saya hukum loh, tanya Pak. kamu Siapa tahu yang nggak ayat menuduh itu? dia Enggak, saya membuktikan? uji Benar dulu. nggak, Kak Oke, Mary? Kak Mary, ambil saya aja, Kak Mary. Thank you so buktikan. much. Oke, kamu tahu nggak di mana ayat itu? Pendeta teman dari Saifuddin Ibrahim ini ibarat dia yang beol, suruh orang lain yang cebokin. Kak Mary, saya tidak mungkin membuktikan tuduhan orang lain untuk saya ya Kak. Pertanyaan Anda tolong disematkan berdasarkan apa? Ya, jangan buat orang mereka-reka. Monggo silakan. Kenapa Silakan, saya berani Pak. masuk ke sini teman-teman muslim? Karena saya kenal banget yang punya room ini. Walaupun beliau adalah seorang Kristiani, beliau orang yang sangat objektif dan saya sangat menghormati beliau. Itu kenapa saya berusaha menjaga sikap saya di sini walaupun dada saya sangat dipenuhi emosi dan amarah ya karena Pak Saifuddin sangat banyak sekali kata-kata beliau yang sangat menebarkan kebencian. Tapi it's okay. Buat Pak Kotem, tolong dengan hormat, ini forum terhormat, tunjukkan data yang Anda maksud, bacakan Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Karena kalau Anda tidak bisa, Kotem tidak ada data, makin skip. ya. Kalau Anda tidak Jadi Al-Maidah. Al-Maidah. Ya, 87 coba. Al-Maidah ayat 87. Oke. Saya coba jawab bismillah ya. Baik, saya akan bacakan dalilnya. Kak Mary, saya tunjukkan data saja ya. Ini kalau seandainya itu kenapa saya minta datanya supaya saya ingin membuktikan bahwa Pak Kotem ini membaca dengan baik atau tidak. Yang saya khawatirkan ini yang terjadi Kak Mary. Ketika mengambil ayat kitab suci orang lain, ya. Ketika mengambil kitab suci orang lain itu tidak dibaca dengan baik tapi disimpulkan sendiri. Bapak tolong baca baik-baik ya Pak ayat ini ya. Bapak baca baik-baik ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan. Bapak tahu konteksnya apa ini? Ini larangan, Pak. Ini larangan. Jadi Bapak, saya yang nggak perlu, kalau saya sebagai seorang muslimah tanpa perlu harus S1, S2, nggak perlu saya harus tinggi-tinggi ilmunya, membaca diksi bahasa Indonesianya saja, saya sudah paham Pak bahwa ini adalah larangan. Ya, ini larangan dan ini harus kami ikuti. Sekarang saya tanya sama Bapak balik. Boleh saya tanya balik Bapak? Kita harus komparasi apple to apple ya, biar kita fair dan adil. Bapak siap saya tanya Pak? Kalau nggak siap Bapak diam Pak. Biar saya sama Pak Saifuddin. Ya, Pak Ibnu, silakan ada pihak untuk menjawab. Tanya aja, tunggu. Oke. Oke. Saya ke Silakan Pak dulu. Kotem diizinkan bertanya. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada Pak Kotem, ya. Saya tadi bertanya kepada Pak Saifuddin, apa beda Nabi dalam iman Kristiani dengan manusia biasa, bahkan dengan para penjahat? Pertanyaan yang sama ingin saya ajukan kepada Pak Kotem. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena topik kita adalah membahas Nabi yang dituduh sebagai Nabi yang tidak baik. Maka Pak Kotem silakan jawab. Apa perbedaan Nabi dengan manusia biasa atau dengan manusia-manusia laknat? Apa bedanya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena dalam kitab Bapak semua nabi rata-rata memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Saya bisa tunjukkan data-datanya semua. Ya, Hosea pasal 1 nomor 2. Yesaya, dia tidak berbusana 4 tahun. Kemudian 2 Samuel pasal 12 7 8. Daud di situ mengambil bini orang. Yakub sendiri sebagai tokoh Bible, dia bahkan menipu bapaknya Ishak. Maka Bapak tolong tunjukkan ke saya apa perbedaan Nabi biar kita kontekstual diskusinya. Kita nggak lari kemana-mana, fokus on the one topic. Antara Bapak Kotem dan Pak Saifuddin boleh saling bantu untuk menjawab. Saya hanya sendiri saja, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Karena saya akan menjelaskan detail. Silakan. Kamu itu perlu Nabi Kotem gitu ya. Terima kasih. Aduh, saya senang sekali. Silakan. Ya. Seluruh nabi-nabi buruk yang diceritakan itu terkumpul kepada Nabi Arab.
satu orang itu abad ke-7. Seluruh mental busuk itu Data ya Pak, dia. bukti Pak, bukti. Saya tunjukkan, Sebentar, kamu Uli. baca tentang hadis ada di YouTube saya sudah saya tulis, saya omongin semua kekacauan Nabi jahat itu. Kenapa? Karena saya lagi duduk di mobil. Saya lagi duduk di mobil, jadi nggak perlu data kalau itu jawabannya di bibir saya ataupun di bibir Uniriva sendiri ada jawabannya gitu. Jari tengah di tangan kamu ada kok. Kamu tampilkan jari tengahmu itu. Nah, coba tampilkan jari tengahmu, coba tampilkan kalau berani. Ayo, jari tengah. Nah, kalau sudah nanti Kak Mary kasih tahu saya ya biar saya bicara. Berarti data tidak ada ya Pak Saifuddin. Apakah Bapak perlu waktu untuk mempersiapkan data atau Saya bagaimana? tidak perlu menyiapkan datanya, semuanya kitab suci itu dan hadis-hadis kutubus sita itu menjelaskan semua. Sekarang YouTube bisa membuka internet Bu Mary, Pak terbuka Murtadin nggak ada dan data, Bu. mempermalukan Pak Murtadin Pak anak-anak Rindi ada sebentar, itu. Pak Rindi sebentar ya. Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak, sorry, pernyataan. izin, Os. Sorry, tadi saya salah ayat. Itu At-Tarim 1, At-Tarim 1. Quran 66 ayat At-Tarim 1. Ah. Ya ayuhan nabiyyu Wahai Nabi, ma ahallallahu lak tabghi maradata azwajaka wallahu ghafurur rahim. betul. Muhammad, Wahai. kenapa kamu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah hanya karena mencari keredaan istrimu? At-Tahrim Departemen berapa? Agama. At-Tahrim berapa? 1. Oke, At-Tahrim mantap. 166 ayat 1. Departemen Agama itu menjelaskan yang diharamkan itu madu katanya. Betapa bohongnya itu Departemen Agama Uniriva. Ya, Malu nanti saya menjelaskan kasih menjawab kelakuan. ya. Saya kasih Amoral- menjawab. Sebentar, Uni. Amoral nabimu itu sangat tidak bermoral dalam hal Masih 2 menit. keperawanan dan perempuan. Itu sebabnya dia kawinin Anissa. Dia jaga-jaga umur 6 tahun supaya tidak digituin orang lain, supaya dia dapat perawan karena seluruh istrinya itu yang Kata dia Bapak sangat tidurnya kotor itu dan tidak janda berdata. semua. Ini sangat data ya. Datanya tidak ada ya. Jari tengahmu ya, jari tengahmu ini Rifa, jangan lupa ya jari tengahmu itu. Coba jelasin kepada saya kenapa kamu tampilkan di YouTube-mu jari tengah. Ayo, kenapa begitu? Rifa, jangan emosi, jawab. Sudah, Jawab dulu, jawab sudah. dulu. Jawab sekarang. Sudah. Entar. Jawab sebentar Oke. saja. 1 menit. Masih 1 menit. Oke, thank you Kak Nggak boleh Mary. berlama-lama. Still waiting my time. Silakan Pak Sarifudin 1 menit. Masih ada 1 menit. Ya, jadi begitu. Tidak ada jawaban dari kamu. Jadi Hayat Muhammad yang ditulis oleh Husain Haikal itu menceritakan seluk-beluk. Kemudian Qurratul Uyun itu kitab-kitab tentang kekacauan yang berbau lendir sampai di sorga. Di sorga nanti lendir. Gimana? Otak apa? Oke, selesai. Oke, Terima kasih itu, Pak Saifuddin. Sebentar, Pak sebentar, Saifuddin. semua diam. Semua diam. Tidak boleh ada yang bicara kecuali host. Ya, tidak boleh. Kalau sudah digeser, maka Anda wajib diam. Para penonton yang baru masuk yang sok tahu, saya mau kasih tahu ya. Tadi kita udah sepakat, saya pun sama Uniriva udah sepakat. Kalau lawan bicara Anda tidak dapat menunjukkan data, maka terimalah mentah-mentah kalau dia cuma omdo. Sepakat kan Uni? Tadi kita sepakat kan? Sepakat. Sepakat Very ya tadi, very Budi? clear. Thank you so much. Ayatnya tadi Iya, sudah. selesai. Jawab. Betul, biar penonton Itu saya pada menjawab. pinter nih. Ya, biar penonton pada pinter nih. Udah sepakat nih di atas. Iya. Jangan bikin kacau-kacau kalau di bawah. Oke, lanjut. Oke, tadi dia kasih ayat cuma 1, bisa dijawab sama Oh, satu Budi, lagi. ayat 1. Saya Nggak bisa, sebentar. Tahan, tahan. 2127 ya. Iya. Belum kesempatan Anda. Silakan Uniriva. 5 menit untuk Anda. Baik, terima kasih banyak Kak Mary ya. Baik, saya akan menjawab surah At-Tahrim ayat pertama ya. Pertama saya tunjukkan data dan saya akan menjawabnya. Teman-teman, saya memakai aplikasi yang resmi teman-teman ya. Dan teman-teman kalaupun kalian menolak, tolong bawa antitesis. Saya mau Pak si Saifuddin ini menjawab atau membawa antitesis dengan basic by data juga. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini kalau seandainya kita membaca kitab suci dengan kebencian, kita bisa menimbulkan tuduhan. Tapi coba perhatikan baik-baik. Mereka memutarbalikkan lidahnya, menuduh Nabi Muhammad menghalalkan yang haram. Tapi di sini perhatikan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Bayangkan seorang nabi ketika dia berbicara di hadapan publik, bagaimana mungkin dia menceritakan bahwa ditegur oleh Allah?
Kenapa dia ditegur oleh Allah? Nih kalau seandainya saya nih mau dianggap orang baik-baik nih, nggak mungkin saya ceritakan kalau saya ditegur sama dosen saya. Pasti saya tutup-tutupi. Tapi justru inilah akhlak mulianya Nabi, karena dia memiliki sifat apa? Sidik, amanah, fatonah, dan juga tablik. Itu menyampaikan. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan seorang Nabi pun bisa ditegur. Tapi apa kesalahannya? Apa kesalahannya fatal? Merusak moralitas? Perhatikan baik-baik teman-teman. Moralitas apakah terusak di sini? Di sini Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Di sini justru Nabi menahan diri untuk tidak mengambil apapun yang dihalalkan bagi dia. Di sini dia tidak memakan atau mengambil, menikmati apa yang harusnya diizinkan buat dia. Justru dia mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jangan memfitnah Pak Saifuddin. Tolong berhenti Pak menghujat, berhenti menebarkan kebencian Pak. Berhenti melakukan hal itu hanya akan merusak negara ini. Kalau Anda berani turun ke Indonesia, hadapi saya hatuha Pak. Kalau perlu di penjara kita berdua untuk debat Pak. Saya berada di Indonesia Pak. Saya masih stay di Indonesia, tapi saya tetap berapologet Pak. Perhatikan ini Pak. Ini bukan unsur moral yang terusak, tapi justru Nabi kami, walaupun dihalalkan bagi beliau menikmati apa yang dihalalkan, justru beliau haramkan. Tapi Allah larang. Kenapa? Karena itu kalau seorang Nabi tidak boleh, nanti jadi hukum. Jadi hukum maksudnya apa? Nanti umatnya ikut-ikutan. Memang ada dua perkara di situ dipahami oleh para ulama. Ada dua. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ini madu. Ketika Nabi Muhammad memakan madu, istrinya tidak suka. Karena apa? Baunya tidak sedap. Maka Nabi ingin menyenangkan istrinya. Beliau mengatakan, aku akan mengharamkan madu untuk diriku. Ada kata ulama berpendapat begitu. Tapi juga ada ulama yang berpendapat lain. Saya adil kok Pak. Saya ini mahasiswi Pak, diajarkan untuk heuristik, mengambil semua pendapat-pendapat yang ada. Walaupun saya lebih berpihak kepada jumhur ulama, ini terkait tentang madu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Nabi mengharamkan dirinya untuk meniduri istrinya dari kalangan budak bernama Maria Kipti. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu, ya. Saya memang, kalau Bapak butuh tafsirnya, saya punya kitab tafsirnya nih Pak. Saya sudah siap-siap laptop padahal nih. Untuk apa? Untuk melakukan pembelaan terhadap Nabi saya yang Bapak fitnah tanpa dasar dari tadi bahwa beliau adalah seorang yang CABUL. Ini fitnah keji Pak. Kalau saya tidak memfitnah, saya dari tadi bertanya, Pak Saifuddin yang terhormat, kenapa? Apa bedanya Nabi di kitab Bapak dengan laki-laki bejat? Kenapa? Karena di kitab Bapak dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 1, itu seorang nabi mengambil istri orang, tapi dia bergelar nabi. Kenapa Bapak tidak komplain? Kenapa Bapak diam saja? Bahkan Tuhan Bapak ikut mengambilkan istri orang tersebut. Kenapa Bapak standby dengan hal itu tapi menuduh nabi kami? Nabi kami tidak Bapak bisa berikan buktinya. Bapak baca ini Pak. Bapak bilang tidak ada nabi dari Arab. Bapak jangan mempermalukan agama Kristen. Lihat Ulangan pasal 34 nomor 10. Justru Pak, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Israel. Bahkan setelah Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Makanya kami tidak percaya Nabi Isa dikatakan Bani Israel, tapi Ibnu Maryam. Sudah 5 menit. Oke, last moment. Okay. Saya tanya kembali Kak Mary, tegaskan kepada Pak Saifuddin untuk menjawab pertanyaan saya. Apa beda nabi dalam iman teman-teman Kristen dengan laki-laki bejat? Karena kalian mengkoreksi nabi kami. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Nirifa. Yang mau menjawab Pak Saifuddin atau Ibnu? Ya. Jadi tadi Oke, Bang Indo 5 menit untuk Anda 3.19. Silakan. Tadi Unirifah sudah menyatakan Maria Kitty tanpa dia sadari dia menyebut Maria Kitty. Ya jelas itu pencabulannya kepada itu gitu kan. Jadi Anda tidak sepakat, tetapi ayat itu menyatakan itu gitu kan. Anda sudah memahami itu sendiri sebenarnya. Tetapi kalau kita bahas lagi ke tentang apa Muhammad yang dikatakan di At-Tarim, ini tentang istrinya selalu bermasalah loh. Apalagi di Sahih Muslim 2127. Masa seorang laki-laki memukul seorang perempuan? Di mana lah akhlaknya? Kak Mary izin, saya sudah berapa kali Ya, data, Muslim, Sahih Muslim 2127. Itu jelas nih. Nah, Sahih Muslim 2127. Muhammad pernah memukul Aisyah. Jebret, gimana lah seorang laki-laki yang seperti itu? Sudah umurnya menikahi yang seperti, ya kita bisa tahu semua lah, gua nggak perlu lagi ini kan. Nah sekarang begini, kamu tadi bertanya bagaimana seorang nabi itu akhlaknya sama dengan nabi-nabi. Sekarang gini ya, nabi itu kan manusia ya, nabi itu manusia, dia dipilih atas ketaatannya, tetapi ada juga pelencengannya, ada juga dosanya, dia tidak sempurna 100%.
kalau si Salomo Daud itu seorang raja yang dimana di situ yang selalu dia memang ada dosanya. Alkitab itu tidak pernah menutupi kebusukan apapun itu tidak ditutupi, semua dibuka, dilihat supaya kita jangan seperti itu. Nah, di dalam ayat makanya kamu harus baca betul-betul. Di situ perumpamaan kah, kata-kata filsafat kah, di situ jelas. Kalau kita cuma memahami satu konteks udah begini, udah selesai. Nah, tapi kalau memang kamu bilang seorang nabi, ya memang nabi itu berdosa kok. Tidak ada nabi yang tidak berdosa. Itu aja. Lanjut. Sampai 319. Silakan Pak Saifuddin sampai 319. Lanjutkan. Pakai data. Ada suara nggak teman-teman? Ada Kak Mary? Ada. Kan? Loh, Pak Saifuddin saya kasih kesempatan malah nggak ngomong. Pak Saifuddin sinyal Anda aman? Turun. Nggak ada penubuatnya sama sekali. Kirain turun. Surat ke-10 ayat 20. Katakan Muhammad bahwa tentang mukjizat, tentang nubuat, tentang keajaiban-keajaiban itu yang gaib itu milik Allah. Kamu tunggu saja. Aku termasuk orang yang menunggu. Jadi dari kalimat itu Muhammad tidak punya mukjizat pun tidak punya kenabian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini menunggu mukjizat. Jadi tidak ada mukjizat sama sekali itu nabi. Bagaimana dikatakan nabi? Itu satu. Tentang nabi-nabi di dalam Alkitab semuanya bernubuat dan dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itulah sebabnya nabi itu disebut kenabiannya. Seluruh nabi di dalam Bani Israel itu harus ada minimal saksi 2 orang nabi yang menyaksikan dia nabi. Yesus sendiri. Data Pak, pakai data. Data itu. Kamu sudah buka nggak itu ayat tadi? Dia memberikan ayat yang tadi. Jadi gini, Unirifa memberikan banyak ayat, Pak Saifuddin memberikan 1 ayat. Dapat dipahami? Ayat apa yang Bapak bawa? Bapak bawa ayat apa? Yunus ayat 20. Muhammad nggak punya mukjizat. Oke, kita bentar. Yunus. Sebentar, Bapak jangan begitu. Bapak di sini mewakili Kristen loh. Nanti Kak Mary malu loh jadi Kristen. Mewakili siapa saja. Enggak, maksudnya gini loh. Kak Mary ini orang yang bermartabat. Masa Bapak seperti ini? Saya sebagai orang Kristen nanti malu loh. Bapak saya tanya surat berapa? Iya, boleh. Mengakui mulia itu boleh, Pak. Tapi itu cuma perasaan Bapak. Silakan. Surat Yunus berapa, saya Pak? lebih mulia dari nabi kamu. Kita akan bahas itu, Pak. Yunus berapa, Pak? Ayatnya tadi, ayatnya Pak. Yunus berapa, Pak? Yunus berapa? Jangan kagok-kagok gitu dong. Saya 20, Neng. Pak, kalau diskusi itu santai, nggak usah dengan kebencian, Pak. 20. Saya lebih mulia daripada Nabi Arab. Iya, saya akan tunjukkan Anda lebih mulia daripada Yesus nanti. Saya akan tunjukkan itu. Saya lebih mulia daripada Nabi Arab. Iya, masih kesempatannya Pak Saifuddin ya. Oke, saya diam ya. Oke, sorry Kak, saya diam. Nggak apa-apa. Silakan Pak Saifuddin lanjutkan dulu ayat yang Unirifa pegang. Suka ngelawan, suka membantah loh. Heran saya. Unirifa. Jangan curhat, Bapak jawab saja. Bapak kalau kayak gitu kelihatan curhat loh. Lanjut, waktu Bapak masih panjang. Ini Kak Mary ini bukan orang kaleng-kaleng loh. Bapak nggak tahu siapa dia. Saya tahu siapa dia loh. Nggak usah diangkat-angkat dulu orang lain untuk menjatuhkan orang lain. Bukan silakan Pak. Waktu udah silakan buat Bapak. Silakan Pak. Beladuren. Kalau Nabi beladuren dengan Aisyah. Silakan dijawab. Uni silakan udah biar Bapak. Sudah masih ada waktu bagi saya. Berapa lagi? Masih silakan. Masih 2 menit Bapak. Ayo. Ya, jadi Unirifa. Jadi satu, Muhammad bukan Nabi. Jelas sekali. Itu sebabnya kriteria yang disusun itu Nabi harus dari Bani Israel. Seorang Nabi harus punya mukjizat. Seorang Nabi bernubuat. Muhammad nubuatnya selangkangan melulu. Kemudian seorang Nabi harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Muhammad tidak ada seorang nabi pun yang menubuatkan dia. Dia ngarang-ngarang, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Mana ada orang Yahudi, orang Kristen mengenal Muhammad kecuali dalam zaman modern ini. Setelah buka segala macam hadis-hadis. Dan saya mempelopori semua itu karena kebencian Muhammad itu kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi begitu kira-kira Unirifa.
jawab boleh. Oke, Jangan sudah membela cukup. Iya. kecampuran Pak Saifuddin, Muhammad. waktu untuk Ya. Anda habis. Pak Iya, Saifuddin, waktu oke. untuk Anda habis. Sebentar, sabar, Silakan. tenang. Oke, penonton Anda berhak berkomentar, tapi tolong pakai akal. Kita punya kesepakatan terhadap teman-teman yang di atas ya. Anda mau katain saya bodoh, masa bodoh ya. Yang penting saya sama Pak Saifuddin sama Unita Yang nggak ada Muslim, masalah. kalian tahu ya, Kak Mary ini adalah kenapa saya mau naik ke sini, teman-teman. Saya yakin saya akan dihargai di sini karena ini Kak Mary yang punya room. Asal kalian tahu yang Ya. Muslim ya, Kak Mary ini teman saya. Saya sangat mengenal beliau dan beliau adalah orang yang sangat objektif. Beliau adalah orang yang open minded dan beliau adalah orang yang juga mencintai negara ini dengan secinta-cintanya. Kalau sudah diizinkan Kak Mary, saya akan bicara. Iya, silakan Uni. Waktu untuk Anda 5 menit 327. Frontal Anda tidak boleh berbicara, buat yang baru naik tidak boleh berbicara, silakan Uni Rifa. Oke, terima kasih. Lagi-lagi pertanyaan saya tadi dijawab sama Pak Katem yang cukup terima kasih bahwa Pak Katem sendiri mengatakan bahwa nabi-nabi Israel itu juga adalah orang berdosa. Artinya tidak ada beda ya, Pak. Maka di sini konklusinya, Pak. Kalau tidak ada beda nabinya Israel dengan orang-orang berdosa, apa hebatnya Nabi Israel? Kenapa kok mengkritisi nabi kami yang kalian tidak bisa tunjukkan bukti kalau beliau adalah orang yang jahat? Pertama, kalian tidak punya bukti nabi saya orang jahat. Yang kedua, kalian lari ke mukjizat. Baik, saya akan jelaskan ayat ini. Sebagai seorang muslimah, saya akan menjelaskan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Jangan disimpulkan ya, pakai konteks. Kalau perlu belajar baik sama-sama. Nih, di sini adalah konteksnya Allah menceritakan tentang pembicaraan orang yang berada di hadapan Nabi Muhammad yang menuntut sebuah tanda atau sebuah mukjizat. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya satu mukjizat dari Tuhannya? Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak punya mukjizat adalah orang. Allah mengutip perkataan orang tersebut. Maka dijawab sama Rasulullah, inilah bentuk ketidaksombongan Nabi Muhammad. Kalau Pak Saifuddin ngaku-ngaku mulia kan tadi itu bentuk bapak dari iblis ya Pak, karena bapak terlalu sombong. Nabi Muhammad bahkan mengaku di sini, sesungguhnya yang gaib itu milik Allah. Bahkan ketika beliau dituntut, bapak di mute dulu, bapak berisik banget. Maka Nabi Muhammad dengan akhlak mulianya justru nggak ngaku-ngaku kayak bapak tuh. Pak, lihat di konteks kitab bapak Pak. Nabi palsu juga bermukjizat Pak. Justru orang yang songong sotoy kayak bapak ini, apalagi kalau mampu bermukjizat, justru bapak indikatornya bapak nabi palsu. Karena nabi palsu juga mampu bermukjizat. Pak, yang saya tanyakan kembali, Pak, mohon maaf ini kalau bapak baca Hosea pasal 1 ayat 2. Ini Tuhan yang suruh loh Pak, bukan keinginan nabinya untuk berdosa. Pak Katem dijawab Pak Katem ini. Ini fokus 2 Samuel 12:78 tadi tidak terjawab ya. Tuhan mengambilkan istri orang untuk diberikan kepada Nabi Daud. Pak, saya mau Pak Katem jawab ini karena kalian bahas CABUL. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, pada zaman Yeroboam bin Yoas raja Israel. Bapak baca baik-baik ini Pak, ini perintah Tuhan untuk bersundal. Mohon maaf Pak, ini kata-kata mohon maaf ya Kak Mary, tapi ini faktanya begitu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia pada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul. Pak, Tuhan suruh Hosea kawin dengan perempuan sundul. Pasti Bapak bilang gini, kan disuruh menikah. Pak, kalau menikah itu artinya anaknya harusnya bukan anak-anak sundal. Tapi di sini Tuhan perintahkan, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Artinya Tuhan menginginkan Hosea, memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak hasil persundalan. Ini yang namanya zina, Pak. Ini pakai data. Bapak bicara tentang saksi, tunjuk kepada saya bahwa ada Tuhannya Bani Israel berkata, Nabi itu harus 2 orang saksi. Yesus menjawab Bapak. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 5 nomor 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Pak, Tuhan Bapak sendiri mengatakan dia nggak butuh saksi manusia. Kok Bapak berani-beraninya membawa standar yang nggak tahu dari siapa bahwa Nabi harus ada saksi 2 orang. Bapak baca Matius 12:38-39 nih. Yesus sendiri juga sama seperti Nabi Muhammad. Pada waktu ini orang-orang yang minta mukjizat kayak Bapak nih, pada waktu itu berkatalah berapa ahli Taurat. Bapak sama kayak ahli Taurat sama Farisi Pak, minta supaya Yesus kasih mukjizat. Apa jawaban Yesus? Sama seperti Nabi Muhammad. Gini jawabannya nih. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawaban kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Pak, tunjuk kepada saya mana data Bapak bahwa Nabi itu harus ada saksi, ya. Dan Bapak juga jawab ini. Yesus mengatakan di sini dia tidak bermukjizat. Lalu siapa yang melihat Yesus bermukjizat? Sementara angkatan jahat tidak pernah melihat Yesus bermukjizat. Yesus tidak memberikan mukjizat kecuali tanda Yunus. Itu mukjizat Yunus. Bapak jangan ngada-ngada. Nah, Bapak fitnahan Bapak kepada Nabi saya. Dari tadi saya tidak bacakan datanya. Sementara saya menggunakan. Lalu Bapak bilang apa? Nabi tidak ada dari negara lain. Bapak tahu Abraham itu dari mana? Abraham itu dari Irak, Pak. Irak itu jazirah Arab.
Sejak kapan Irak itu jadi Eropa? Bapak menghujat Nabi dari Arab sementara Nabi Ibrahim atau Abraham itu dari Irak. Bapak jangan mempermalukan orang Kristen, kan saya sudah bilang. Di hadapan Kak Mary saya hanya ingin membuktikan kepada Kak Mary saya ini orang sangat reaktif. Penghujat bahkan di komal Kak Mary saya tidak frontal menjawabnya. Asal Kak Mary tahu dan Kak Mary sangat tahu siapa saya. Saya mampu menggunakan diksi yang sangat menyayat hati, menyakiti orang Kristen, tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Saya ingin membuktikan kepada Kak Mary, this is your friend Kak Mary, I am not your enemy. Tapi saya membela kehormatan Nabi saya yang dituduh oleh orang yang mengklaim dirinya Kristen, tapi no data. Please, tolong Pak Saifuddin dan Kapten, kalian jawab pertanyaan saya. Kenapa kalian mengimani Tuhan yang memerintahkan nabinya memperanakan anak sundal untuk berzina dan mengambil istri orang untuk diberikan kepada Nabi kepada Daud sebagai nabi? Kenapa kalian mengkritisi nabi kami yang kalian tidak bisa tunjukkan data? Dan Bapak kalau bisa, Bapak kalau normal, Bapak bilang nabi saya pendusta, Tuhan saya pendusta. Mohon maaf Pak, data saya akan tunjukkan tentang perbudakan. Bapak bilang apa? Nabi Muhammad berzina, menggauli budak. Bapak baca 2 Petrus Pak. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Mohon dengan sangat ya. Baca ayat-ayat kalian sebelum kalian mengkritisi kitab suci orang lain. 1 Petrus, bentar saya buka datanya dulu. Mohon maaf ya. Ayat ke-18. Ya, masih 2 menit. Uni masih punya 2 menit. Saya tunjukkan data ya. Baik Pak, kalau sama saya itu pakai data diskusi. Ya, nih. Oke. Bapak baca dalam 1 Petrus pasal sorry bukan 1 Petrus. Oke, saya salah buka data. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu, hamba-hamba. Ini saya buka saja di sini nih ya, biar kelihatan cepat ya. Nih, kalau nggak waktu saya habis nanti. Nah, hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Pertanyaan saya, dalam 1 Petrus 2:18 ini bahkan hamba-hamba itu boleh diapa-apain loh Pak. Karena hamba harus patuh, walaupun kepada majikan yang bengis. Pertanyaan saya, dalam konteks 1 Petrus pasal 2:18, kalau seandainya majikannya ingin meniduri budaknya boleh melawan atau tidak? Jawab menggunakan data Pak. Jangan asumsi liar. Itu tentang perbudakan. Lanjut. Tentang Nabi Bapak belum menjawab. Dengan data tidak dijawab. Kemudian Bapak menuduh Nabi saya tidak memiliki data. Apa perbedaan zina dalam agama Bapak kalau memang kalian menuduh Nabi kami berzina? Definisikan zina dalam iman Kristiani biar kita tahu nih kenapa Nabi saya bisa dituduh sebagai orang berzina. Dan saya juga akan tunjukkan data. Asal Bapak tahu Pak, pernikahan Nabi saya dengan Sayyidah Aisyah bahkan menurut orang-orang Yahudi Pak, itu sudah lebih dulu dilakukan oleh siapa? Ishak. Saya pakai data lagi nih Pak. Bapak kalau sama saya pakai data, saya tidak suka asumsi liar. Itu memperbodoh. Kita di sini mencerdaskan anak bangsa. Ya, critical thinking dibangun Pak. Bapak baca ini Pak. Ini sefaria.org Pak. Ini literasi Yahudi dan dipakai orang Kristen Pak. Ini kitab berbahasa Ibru, bahasa Ibrani. Dalam Genesis pasal 25, number 20. Bapak baca pendapat para Rashi. Bapak tahu hadis? Hadis itu setara, hampir sama, bahkan lebih tinggi hadis daripada ini. Ini Rashi yang bilang Pak. Salah satu scholar orang Yahudi. Bahkan mengatakan bahwa Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun Pak. Ini Pak. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 years old. 3 tahun. Bapak kalau menuduh Nabi saya CABUL karena menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, Bapak harus akui kalau Ishak menurut Rashi itu CABUL. Ini data Pak. Bapak tolong fokus ke saya. Ada 3 tema yang Bapak bawa syubhat. 1 tentang perbudakan. Tunjukkan dalil dan kitab Bapak dilarang untuk meniduri budak. Yang kedua, Bapak menuduh Nabi saya itu CABUL. Saya minta data. Data, definisi secara zinanya apa. Yang ketiga Pak, jawab Hosea pasal 1 ayat kedua. Jawab dan jelaskan, jangan menebarkan kebencian, jangan memutarbalikkan lidah, menunjukkan kejahatan Bapak di hadapan Kak Mary. Jangan permalukan Kak Mary sebagai umat Kristen. Banggakan beliau kalau orang Kristen itu bijaksana kalau menjawab, pakai data dan ilmu pengetahuan yang ditampilkan di sini. Silakan. Oke, Uni, Anda udah lewat tadi 3 menit, harusnya 2. Siapa mau menjawab? Pak Saifuddin atau Pak Katem? Anda punya waktu berarti di 8 menit. Siapa mau menjawab? Saya akan geser layar. Di tempat rapat sudah sampai nih. Aduh, sayang sekali. Oh, Pak Saifuddin udah. Iya. Jadi siapa yang mau menjawab? Lagi ditunggu jadi gak enak kalau ngomong. Saya turun dulu ya. No problem. Ya, biarin Nabi cabul tetap cabul. Yang cabul tetap cabul, yang tobat harus tobat. Aduh, oke. Bang Katem atau siapa yang mau menjawab pertanyaan Uni Rifat terkait 3 isu?